lagu-lagunya mantra, lagu Wow, mantra-mantra. oke. Terus ada makan-makan bersama, ada sharingnya. Karena anak kecil kan aku nggak begitu nangkap sharing tentang apa gitu ya. Cuman yang terakhir itu ditutup dengan pemanggilan arwah-arwah. Jadi misalnya mau arwah siapa yang dipanggil gitu, ada pilihannya banyak. Mau Itu siapa aja. Itu jadi, umur kelas 5 SD? Iya. Pertama kali ikut itu? Iya. Jadi aku lihat sendiri gitu, ada yang ditusuk-tusuk kebal, nggak berdarah. Itu tujuannya untuk mereka sih biasa untuk meramal nasib, untuk nanya masa depan. Sedangkan aku juga kan kehilangan arah ya. Aku nggak tahu, bingung ke depannya aku harus gimana. Jadi aku kecanduan meramal nasib. Jadi aku sering manggil-manggil arwah juga. Jadi ada mediatornya, Kak. Oh, jadi di dalam perkumpulan itu ada satu manusia jadi mediatornya. Arwahnya yang mau dipanggil kan dijejerin tuh, mau siapa yang dipanggil. Nah misalnya si ini dipanggil, dimasukin ke dalam badan dia. Yang berbicara nanti si mediator itu nanti? Iya, tapi mediator ini ngomongnya beda ya. Sebelum dan sesudah dimasukin tuh beda. Suaranya gitu beda? Suaranya beda, terus tingkah lakunya juga beda gitu. Dan itu terbawa sampai ke besar, sampai dewasa aku sering ikut ritual, jadi mandi kembang. Terus ya ke berbagai dukun lah, aku keliling lah. Dukun sana, dukun sini untuk meramal nasib. Terus aku juga ikut ritual mandi kembang untuk biar nggak sial, supaya buang sial, banyak rezekinya gitu. Dan terus, itu berarti kira-kira berlangsung berapa lama? Sampai dewasa tadi? Sampai dewasa, sampai aku udah punya anak. Dan anak aku tuh jadi bisa lihat sosok-sosok yang kayak gitu. Karena kan sering aku bawa dulu ke dukun misalnya. Sering aku titipkan di berhala juga. Misalnya ada berhala, aku setiap hari doa, titip anakku ya gitu. Tolong jagain anakku ya gitu. Sampai aku dulu, sampai dewasa kan aku dikasih patung. Aku tiap hari bacain mantra. Aku berdoa. Dan itu tuh bagi aku sesuatu yang mustahil, tapi patung itu bisa mengabulkan dulu. Misalnya aku minta rumah nih, nggak butuh waktu lama, aku punya rumah, aku dibeliin rumah. Aku mau mobil ya gampang gitu, mau minta apapun gampang. Berarti dari pertamanya datang ke sebuah perkumpulan itu, lalu semakin tanda kutip mencintai ya hal seperti ini. Bergantung dan jadi akhirnya meninggalkan perkumpulan ini atau tetap di dalam perkumpulan tapi berkelana ke dukun-dukun lain gitu? Udah nggak ikut ke perkumpulan itu, udah jarang ikut. Tapi sampai dewasa masih kebawa kayak meramal nasib itu masih. I see, Aku sempet tidur di kuburan juga. Untuk? Ya kan banyak itu ritualnya? Iya, untuk ritual itu. Jadi aku nggak sendiri, cuma banyak berjejer jadi tidur bareng gitu. Wow, alright. Nah, bagaimana sosok suami dari Fiska ini? Apakah ketemunya juga di dunia yang seperti itu? Enggak. Sebenarnya suamiku tuh Kristen. Mertuaku juga Kristen. Nah, tapi karena akunya nggak betah di gereja, aku kepanasan di gereja. Jadi suamiku kan dari dulu, ayo ke gereja gitu. Tapi aku nggak bisa. Aku duduk diem gini nggak bisa, panas semua satu badan. Karena kan aku sering diisi-isiin kan. Misalnya minum air yang udah dimantra-mantrain. Aku udah minum, aku udah isi supaya apa ya? Supaya ada yang jagain gitu. Jadi aku ajak suamiku ya udahlah, gimana kamu, ayo aku ikut gitu. Jadi akhirnya sang suami yang jadi ikut kamu. Iya. Dari yang tadinya suami ngajak ke gereja, akhirnya suami ikut untuk menjalankan ritual-ritual yang ada. Alright, oke. Dulu awalnya gimana waktu mau menikah sama sang suami tersebut? Kan kamu bilang bahwa mertua kamu juga Kristen. Iya, Kristen. Apakah mertua kamu tahu bahwa kamu pernah? Oh, tahu. Mertua aku justru menyuruh aku tuh, ayo kita baptis. Aku baptis tuh karena mertua aku. Awal pertama kali aku baptis dulu sebelum bertobat. Aku baptis, aku nurut. Aku ke gereja, tapi aku nggak mendengarkan firman. Aku nggak bisa masuk gitu.
Aku sering keluar kalau pas lagi ke gereja. Aku belum selesai nih, aku udah keluar, udah kepanasan. Nah, ikut-ikut gereja gitu, tapi kan aku di belakang mertua aku masih panggil dukun, masih ke tempat berhala gitu. Oke. Dan pada akhirnya sang suami ikut kamu. Iya betul. Awalnya gimana suami ngelihat ritual-ritual yang ada? Aneh. Dia tuh, ini pemanggilan arwah kan, sosoknya kan yang masuk ke dalam badan dia beda ngomongnya gitu. Oh dia juga sempat jadi mediator gitu? Enggak. Oh maksudnya masuk ke badan mediator? Mediator dan dia menyaksikan kan. Dia merasa aneh. Dia bingung, ini ngapain sih gitu kan. Di awalnya bingung, tapi kelamaan kan udah terbiasa gitu kan. Alright. Gitu. Dan apa aja sebenarnya yang kuasa gelap ini janjikan kepada kamu dan keluarga waktu itu? Segala yang aku minta. Oh seperti kamu bilang tadi, kamu rumah itu ada. Iya, semuanya yang aku minta pasti ada. Walaupun hal itu sangat mustahil. Mustahil. Nggak pernah itu nggak? Misalnya aku nggak punya uang nih, aku mau punya mobil dong, aku dibawa ke showroom bener. Atas nama aku juga. Jadi aku nggak sama sekali dulu nggak mikir berhala itu sakit hati atau sedih atau apa, aku nggak. Aku tidak menyayangi berhalanya, tapi aku menyayangi berkatnya gitu. Iya. Kalau sama Tuhan Yesus beda, aku sangat-sangat diubahkan. Iya. Dan banyak sekali orang Kristen yang fokus pada berkatnya sebenarnya fokusnya pada diri sendiri berarti. Iya. Wow. Oke. Terus kalau aku dengar ya, kan orang-orang yang melakukan ritual okultisme, punya perjanjian dengan kuasa gelap. Sebenarnya kuasa gelap itu juga meminta sesuatu dari orang tersebut. Iya pasti. Nah waktu itu apa yang? Minta rokoknya harganya jutaan ya. Bukan rokok kayak yang kita biasa lihat gitu, bukan. Terus minta mungkin ayam cemani. Ayam hitam, full hitam, atau kambing, atau gimana kekayaannya sih. Misalnya kita mampunya segimana ya. Pernah suatu hari tuh suamiku lagi hiking bareng aku di hutan-hutan, udah agak gelap. Suamiku tuh buang angin. Dia masuk angin? Bukan. Dia merasakan ini angker ya, tempat angker. Terus nggak ada siapa-siapa gitu. Dia mencairkan suasana, karena kan itu jalan setapak. Aku pengen di depan, kata aku. Dia buang angin untuk enak aja di depan gitu kan. Biar mencairkan suasana aja sih, sebenarnya cuma bercanda. Pas malamnya, tengah malam tuh kayak dibangunin dia. Kasur kayak dibangunin, akhirnya dibangun. Sejak itu dia sakit. Sakit di bagian buang angin itu. Sakit banget. Sampai dia pernah kan dia sakit tuh hari Jumat, kita hiking hari Jumat, hari Sabtunya udah bener-bener kesakitan. Dia nyetir pun nabrak anak perempuan, tapi nggak sampai yang parah banget. Senggol gitu lah ya? Iya nabrak sih. Nabrak, sampai anaknya jatuh luka gitu. Terus aku kan dulu kan masih setengah-setengah ikut Tuhan, jadi aku ke berhala kan, ke dukun gitu, minta tolong disembuhkan. Dia minta ayam cemani yang hitam full. Sebelumnya kan kita ke dokter dulu. Dilihat cek suami, si dokternya bilang, oh ini udah gawat banget, udah harus langsung segera operasi gitu. Kan aneh ya, dari Kamis nggak kenapa-napa, Jumat nggak kenapa-napa, ini Sabtu disuruh operasi gitu kan. Akhirnya minta tolong sama dukun ini, dikasih ayam ya sembuh, asli sembuh. Dokternya juga sampai bingung pas kita ngecek 2 kali. Dokternya bingung, kok ini bisa hilang? Yang tadinya katanya udah stadium 4 lah segala macam gitu. Nah itu setan juga mungkin memanipulasi ya, seakan-akan dibikin sembuh gitu. Alright, itu kan sesajen ya perihal apa yang mereka minta gitu ya. Pernah nggak mereka meminta sesuatu hal dari keluarga kamu? Belum, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tetapi ada hal yang mereka lakukan terhadap keluarga kamu?